memiliki eksistensi yang penting khususnya untuk generasi 90-an. Doraemon bisa dibilang memegang peranan penting dalam dunia animasi Jepang. Kartun robot kucing berwarna biru sukses menjadi favorit anak-anak karena tingkahnya yang lucu juga kantung ajaib miliknya yang akan mengeluarkan beragam peralatan ajaib. Kartun Doraemon sendiri mengisahkan kehidupan sehari-hari seorang anak laki-laki bernama Nobita dan robot kucingnya Doraemon. Adalah Fujiko F. Fujio pengarang manga dan anime populer tersebut. Komiknya pun bahkan menjadi salah satu komik terlaris di dunia yang terjual lebih dari 100 juta kopi. Namun, masih banyak yang penasaran sebenarnya seperti apa asal-usul Doraemon itu. Seperti apa sejarah robot kucing menggemaskan yang senantiasa menemani Nobita. Nah, baca terus sudah mengulasnya buat kamu. Disimak bersama yuk. Doraemon adalah robot kucing yang berasal dari abad ke-22 tepatnya pada tanggal 3 September tahun 2112. Sama seperti robot pada umumnya, ia diciptakan oleh sebuah pabrik dalam jumlah banyak dan akan dipasarkan secara luas. Dia bahkan memiliki kode produksinya sendiri yaitu MS903, dengan bentuk dan warna kuning lengkap dengan telinga yang sama dengan robot lainnya. Masuk ke dalam Akademi Robot, Doraemon menerima banyak pelatihan dan bertemu dengan rekan sesama robot seperti Dora Mat 3, Dora Nikov, Dora the Kid, Dora Rinho, Wang Dora, dan El Matadora. Lalu bagaimana Doraemon bisa berada di Akademia? Banyaknya episode serial dari Doraemon ini tak ada yang menjelaskan dengan lengkap mengenai asal-usulnya. Namun ada satu film pendek dengan judul 2112, The Birth of Doraemon, 1995, yang cukup menjawab rasa penasaran kamu. Masih penasaran kan mengapa Doraemon yang sekarang kamu kenal adalah robot kucing berwarna biru tanpa telinga? Dalam proses produksinya dia tiba-tiba tersambar petir dan kehilangan sebuah skrup. Efeknya beberapa komponen dalam dirinya tak berfungsi seperti seharusnya. Insiden ini membuatnya menjadi barang kelas 2. Dia dikirim ke akademi untuk dilatih sebagai robot rumah tangga. Insiden itu juga berefek saat Doraemon dilanda kepanikan. Dia akan asal mengambil dan mengeluarkan alat-alat ajaib dalam kantungnya. Seperti yang sering terjadi, dia tak bisa langsung mengambil benda yang ia cari dan memilih menghambur-hamburkan barangnya sampai mendapat apa yang dicari. Akademi Robot mengadakan acara lelang robot di hari kelulusan. Hampir saja tak ada keluarga yang ingin mengadopsi Doraemon jika saja tidak ada seorang bayi yang tak sengaja menekan tombol lelang. Hasil lelang itulah yang membawa Doraemon pada keluarga Nobita. Karena bayi tersebut tak lain adalah Sewasi, cicit dari Nobita. Disinilah tragedi penyebab mushofobia Doraemon terjadi. Saat telinganya digigit oleh robot tikus yang membuatnya membenci tikus dan menangis karena telinganya hilang. Bermaksud menghibur kakaknya yang sedih dan terus-menerus menangis, Dorami memberikan ramuan kebahagiaan namun sialnya malah ramuan kesedihan yang diminum. Doraemon pun tak bisa berhenti menangis selama berhari-hari yang mengakibatkan warna tubuhnya yang semula berwarna kuning cerah berubah menjadi biru. Bukan hanya telinga dan warnanya yang berubah, suara Doraemon pun menjadi serak sejak saat itu. Di abad ke-22 diceritakan bahwa Sewasi dan keluarganya hidup miskin dan menanggung banyak hutang. Semua itu tak lain disebabkan oleh perbuatan kakek buyutnya, Nobita. Sewasi berinisiatif mengirimkan Doraemon ke abad 20 untuk membantu Nobita dan memperbaiki kehidupan keturunan keluarga Nobi. Menggunakan mesin waktu bersama Sewasi, keduanya menemui Nobita yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pertemuan pertama mereka memang kurang mulus. Doraemon yang tiba-tiba keluar dari laci meja belajar Nobita langsung memakan semua camilan Nobita dan pergi kembali ke dalam laci. Nobita terkejut dan berteriak, hingga kedua orang tuanya menghampiri dan mendengarkan cerita Nobita. Keduanya malah menganggap Nobita memiliki imajinasi yang tinggi. Beberapa menit kemudian Doraemon datang kembali. Kali ini ia ditemani Sewasi. Nama Doraemon ternyata memiliki arti tersendiri. Berasal dari kata Dora, yang diplesetkan dari kata Noraneko, berarti kucing liar, atau Dora, bisa juga diartikan sebagai gong. Kemudian kata Emon, yang seringkali dipakai untuk menyebut manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan hewan berkelamin jantan. Ini adalah kata tambahan tradisional Jepang. Dengan kata lain nama
Doraemon memiliki arti kucing liar jantan. Pertemuan pertama Doraemon dan Nobita tentu saja amat mengejutkan. Bagaimana robot itu keluar dari laci meja belajar membuat Nobita kebingungan. Untungnya Sewasi datang mengantar Doraemon berkenalan dengan Nobita dan menjelaskan maksud kedatangan keduanya itu. Dari situlah keduanya berteman dan tak terpisahkan. Doraemon selalu ada membantu Nobita saat ia tengah kesusahan. Tentu saja dengan bantuan kantung ajaib miliknya. Pernah terpikirkan ada berapa banyak alat ajaib milik Doraemon di kantungnya? Jawabannya ada hampir 4.500 alat ajaib, termasuk mesin waktu, pinu ajaib, dan baling-baling bambu. Sama seperti Nobita yang kebingungan. Kamu juga pasti mempertanyakan bagaimana bisa Doraemon memegang barang dengan tangan bulat tanpa jari miliknya. Ternyata hal ini memungkinkan karena adanya kekuatan daya vakum dan adesif kuat yang membuat benda apapun dapat melekat sempurna pada tangannya. Teknologi ini sebenarnya mirip dengan gaya gravitasi bumi namun dalam skala yang kecil. Setelah Doraemon diserahkan pada Nobita, keluarga Sewasi mengambil Dorami sebagai penggantinya. Dorami pun disebut sebagai adik dari Doraemon karena diciptakan dari tabung yang sama dengan umur terpaut 2 tahun. Beberapa komponen yang tidak berfungsi pada Doraemon antara lain kepekaan telinga 20 kali lipat dari manusia, kumis sebagai pendeteksi jarak jauh, dan juga lonceng miliknya yang berfungsi memanggil teman lainnya. Bicara soal kantung ajaib, Doraemon memiliki satu cadangan kantung ajaib. Ia biasa menggunakannya ketika kantung utamanya hilang. Uniknya kedua kantung ajaib itu saling terhubung melalui ruang di dalamnya. Nah, itulah asal-usul Doraemon dari awal penciptaannya hingga sekarang bersama Nobita. Meskipun Doraemon adalah robot yang tidak sempurna terlebih dengan hal yang dialaminya selama penciptaannya, Doraemon tetap mampu menolong sesama saat berada dalam kesulitan dan setia pada temannya. Menarik bukan cerita di balik kartun Doraemon ini? Kamu bisa tonton anime hingga film atau baca manga juga jika ingin mengetahui bagaimana gambaran visualnya. Jangan takut bosan. Dengan banyaknya petualangan Doraemon, Nobita dan teman-temannya dijamin seru. Jika kamu suka informasinya, dukung terus channel ini dengan cara tonton videonya, like dan juga subscribe. Terima kasih.